Saya berumah tangga sudah 23 tahun dan dikaruniai 3 anak. Namun di penghujung 23 tahun ini, rumah tangga kami mengalami problem. Istri saya meninggalkan tempat tidur suami meskipun masih satu rumah. Setiap saya dekati, ia menghindar. Dan setiap saya ajak, ia menolak. Ia kemana saja dan mau apa saja tidak izin pada suami, sekalipun suami ada di rumah. Kerepotan suami ia tidak mau membantu, tetapi hasilnya mau. Dia minta dibelikan sepeda motor, sudah saya berikan seharga 17 juta. Ketika akan pajak, BPKB-nya dipinjam untuk pajak tidak diberikan, malah dipinjamkan adiknya untuk digadekan. Bahkan terakhir dia minta cerai, sekalipun sudah saya nasihati dan saya beri waktu 3 kali berpikir, dia tetap memaksa minta cerai dengan alasan dia tidak mau suaminya nikah lagi. Padahal segala kebutuhan suamilah yang mencukupinya. Istri sudah ikut ngaji lama tetapi masih begitu. Yang demikian itu saya harus bagaimana, Ustaz? Ya terserah kamu. Enggak harus bagaimana. Nanti, kamu harus begini, ini ya rawani. Nah, mesti dimusyawarahkan dengan baik. Mengapa? Ya, kok tidak boleh? Itu masalahnya kan mungkin kecewa suaminya nikah lagi tadi. Lah setelah nikah lagi, apa ketika mau nikah istrimu tidak diberitahu? Ya, sehingga merasa kaget, tahu-tahu kok membawa wanita lagi. Nah setelah punya istri lagi itu apa kamu tidak berlaku adil? Nah, itu harus banyak pertanyaan pada dirinya diri. Ya, kalau memang tidak berlaku adil, ya istrinya minta cerai boleh saja kalau tidak diperlakukan adil, berarti kan didolimi kan? Dolimi. Kalau suami sudah baik, bersikap adil, memberi nafkah cukup, semuanya juga diperlakukan dengan baik, nah kok istrinya yang minta cerai, wanita minta cerai pada suami tidak dibenarkan oleh agama, tidak akan mencium baunya surga. Jane Islami aku ya seneng mung siji tak kuwi poligami le ora seneng. Padahal kalau kamu orang Islam yang betul, coba dibaca surat Taubat itu ayat 35 atau ayat berapa itu. Ayat 60 surat itu ya. Jadi surat An-Nisa ya 65 coba. Jadi wanita, bukan wanita saja, ya laki-laki lah. Kalau Allah sudah membuat suatu ketetapan, itu enggak ada pilihan lain. Ya. Kecuali mengikuti apa yang menjadi ketetapan Allah itu. Ya. Surat An-Nisa ayat 65. Ya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ya kan? Jadi kalau Allah dan Rasul sudah membuat suatu ketentuan, orang yang beriman itu tidak ada pilihan lain. Dan tidak merasa keberatan sedikit pun apa yang menjadi keputusan Allah dan Rasulnya. Kalau Allah membolehkan tentang itu ya, poligami tadi, ya sudah Allah membolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Kalau kita tidak membolehkan, berarti menentang Allah kan. Padahal kata Allah tadi tidak merasa keberatan sedikit pun. Ya, untuk mengikuti ketentuan Allah itu. Terus coba Al-Ahzab 36. Surat Al-Ahzab nomor surat 33 ayat 36.
Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadarallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Ya, faqad dhalla dhalalan mubina. Jadi orang mukmin, laki maupun perempuan, kalau Allah dan Rasul-Nya sudah membuat suatu ketetapan, ya tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti apa yang menjadi ketetapan Allah dan ketetapan Rasulullah. Barang siapa memilih ketetapan, ketentuan lain tidak sesuai dengan Allah dan Rasul-Nya, dia telah berbuat sesat dan sesat yang nyata. Selamat itu ya dah apa keputusan Allah, kamu suka atau tidak suka, kalau itu sudah ketetapan Allah harus ditaati, suka atau tidak suka. Itu bedanya orang yang beriman. Ya, harus yakin sesuatu yang dibolehkan oleh Allah itu tentu membawa kebaikan. Sebaliknya sesuatu yang dilarang oleh Allah walaupun tampaknya masalah kecil, sepele, tapi kok dilarang, itu mesti membawa keburukan kalau dilanggarnya. Itu harus menjadi keyakinan bagi orang muslim, ya mukmin, karena apa yang menjadi keputusan Allah itu pasti yang paling baik buat manusia itu sendiri. Ya. Nah, inilah tinggal kurangnya itu keimanan dalam hatinya. Bukan harta, bukan anak, bukan suami, bukan istri yang mendekatkan dirinya pada Allah, tapi iman dan amal soleh. Nah, orang yang beriman itu menerima keputusan Allah, keputusan Rasulullah tidak berkeberatan. Terima dengan ikhlas. Tidak ada keberatan sedikit pun. Ini sampai ke sana. Oke, kalau orang iman ketetapan Allah sudah jelas kok. Karena saya enggak suka, nah terus menolak ketetapan Allah. Ya itu namanya ya, keberatan kan, menerima keputusan Allah itu merasa berat. Padahal Allah aja membolehkan, mengapa kita melarangnya? Berarti tidak yakin bahwa segala yang dibenarkan, yang dibolehkan oleh Allah itu tentu segala yang baik. Sedangkan yang dilarang oleh Allah tentu itu sesuatu yang tidak baik. Harus ada kepercayaan seperti itu orang muslim itu.